Saudara, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, langsung dari studio Newsroom Kompas TV. Yang jadi perhatian kami hari ini adalah kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mulai akan bergulir Kamis 2 Juli besok. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa bakal duduk sebagai terdakwa. Lalu bagaimana Dr. Tifa bakal membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu, dan apakah Jokowi akan hadir langsung untuk membuktikan keaslian ijazahnya? Ya, kita punya ulasan soal itu nanti, tapi tidak hanya itu, Priska. Ya. Ada juga informasi di Sapa Indonesia Malam soal vonis putusan terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem menyebut tidak bisa membayar uang pengganti 809 miliar rupiah dan menyoroti sikap hakim yang langsung keluar usai pembacaan putusan tanpa mendengarkan tanggapan kuasa hukum. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Lebih dari 24 jam kebakaran TPA Jatiwaringin belum juga padam. Faktor cuaca diduga menjadi pemicu utama kebakaran, sulit untuk dipadamkan. Lautan asap tebal yang menyelimuti gunungan sampah terlihat dari pantauan udara. Seluas 15 hektar area di TPA Jatiwaringin terbakar. Asap putih pekat bercampur kepulan asap kehitaman masih terus membumbung dari area yang masih terbakar. Kepulan asap ini menutupi sebagian besar permukaan TPA hingga membentuk hamparan putih membentang di atas gunungan sampah. Sejumlah titik masih mengeluarkan asap tebal yang menandakan proses pembakaran masih berlangsung di bawah timbunan sampah. Sementara itu hingga Rabu sore, proses pemadaman di TPA Jatiwaringin masih terus dilakukan. Proses pemadaman juga rencananya akan menggunakan heli atau waterbombing, lalu untuk pemadaman di darat juga masih berlangsung. Bupati Tangerang Muhammad Musyah Rashid menyatakan, cuaca panas yang terjadi selama 2 hari terakhir diduga menjadi pemicu kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menetapkan status tanggap darurat atas kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir Jatiwaringin. Pemkab juga telah menyiapkan 2 tempat pengungsian bagi warga yang terimbas asap kebakaran. Saya kira SOP dari penanganan pemadaman melalui udara itu kami serahkan kepada personil yang ada di heli. Dan Pak Jenderal Joni juga sudah komunikasikan pembagian tugas dari udara nanti oleh heli, dan di darat kita bersama-sama terus sampai saat ini melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang saat ini masih ada apinya. Karena ini asapnya masih terus kita lihat begitu pekat begitu. Ditentukan ada 2 tempat-tempat yang untuk bisa menampung para warga masyarakat yang perlu memang kalau terdampak dengan asap, kita siapkan 2 tempat. Satu di kantor kepala desa, satu lagi ada di hanggar yang aman dan jauh dari tempat asap tersebut. Dan perkembangan terkini soal pemadaman TPA Jatiwaringin Tangerang, Banten, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Medina Andas di sana. Medina, proses pemadaman di sana, apakah waterbombing jadi diberlakukan untuk membantu proses pemadaman? Ya betul, Radih dan juga saudara. Kalau kami lihat dan kami pantau hingga saat ini memang api masih belum sepenuhnya berhasil untuk dipadamkan. Namun juga pada sekitar pukul 17:55 waktu Indonesia Barat yang lalu, ini memang sempat prosesi waterbombing sudah dilaksanakan, di mana helikopternya ini tadi berasal terbang langsung dari Pondok Cabe dan langsung
ke TPA Jatiwaringin dan juru kamera Kompas TV Febri James akan memperlihatkan situasi terkininya yang dimana kalau kami lihat hingga saat ini memang prosesi pemadaman atau upaya pemadaman ini masih berlangsung, masih diupayakan oleh sejumlah petugas dari instansi terkait. Dan juga kalau tadi kami sempat berbincang dengan Pemkab Tangerang, ini memang Pemkab Tangerang pun juga sudah resmi menaikkan status penanganan kebakaran yang sebelumnya statusnya ini dari siaga menjadi sekarang sudah statusnya adalah tanggap darurat, yang dimana keputusan ini diambil setelah Pemkab juga sudah melakukan rapat evaluasi bersama dengan beberapa instansi terkait begitu. Dan juga menurut Bupati Tangerang Maishal Rashid, ini memang penetapan status tanggap darurat ini dilakukan karena kebakaran sudah memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, dan juga bisa terlihat sekarang api ini masih terus menjalar ke area lain dan asapnya juga ini masih membumbung tinggi begitu Radi dan juga saudara. Dan salah satu pertimbangan utama adalah asap tebal yang terus terbang ini juga terbawa angin dan mulai mengganggu permukiman warga di sekitar TPA. Selain itu juga luas area ini terbakar, yang terbakar ini terus bertambah, dan juga titik api terlihat juga masih belum berhasil semuanya dipadamkan, masih ada yang bertambah begitu. Bahkan tadi pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat yang lalu ini bahkan api sempat membesar, namun ini juga sudah kembali berusaha dipadamkan. Dan sebenarnya di balik asap yang membumbung tinggi ini juga masih ada api yang besar di atas tumpukan sampahnya begitu Radi dan juga saudara. Dan saat ini memang petugas yang di darat ini terus berupaya memadamkan api dengan mengerahkan sedikitnya tadi ada sekitar 14 hingga 15 mobil pemadam kebakaran, dan juga mereka memusatkan pemadaman pada titik-titik yang masih bisa dijangkau untuk mencegah api ini terus meluas. Dan proses pemadaman ini juga masih dilangsungkan hingga sekarang dikarenakan juga kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang membuat api ini susah dipadamkan dikarenakan memang bahan-bahan atau material dari tumpukan sampah ini merupakan material yang gampang terbakar, kemudian juga cuaca panas yang ekstrim, dan juga selain cuaca panas yang ekstrim ini juga angin yang kencang membuat api sulit untuk dipadamkan begitu Radi. Baik, Medina Andas melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Terima kasih. Saudara, kita ke sorotan berikutnya. Polres Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur telah memeriksa 3 orang anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakayononi. Polisi juga telah mengamankan atau menyita sejumlah barang bukti dari Rumah Sakit Leona. Penyidik Polres Timur Tengah Utara telah melakukan tahapan pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD Timur Tengah Utara, diantaranya Terensius Lazakar dari Partai Golkar, Nobertus Tubani dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Veronica Lake dari PDI Perjuangan. Ketiganya diduga melakukan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica sebelum meninggal dunia. Pemeriksaan telah dilakukan 29 Juni lalu. Selain memeriksa ketiga anggota DPRD, polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Apakah benar 3 orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara? Ya, benar. Ada sekitar 24 pertanyaan. Kasus yang menyangkut Dr. Ica ini, apakah benar Bu, sudah ditangani oleh pihak Polda? Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda. Informasi yang kami dapatkan bahwa dari keluarga korban akan buat laporan di Polda. Sementara itu, keluarga almarhumah Dr. Ica mengungkap isi surat wasiat almarhum. Dalam surat tersebut, almarhum Dr. Ica disebut telah memaafkan ketiga anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap dirinya. Meski demikian, keluarga menegaskan proses hukum tetap akan ditempuh demi mendapatkan keadilan. Surat wasiat itu juga berisi permintaan maaf almarhum kepada kedua orang tua, kedua adiknya, dan seluruh keluarga besar. Kembali ke Eva itu dia tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Lalu
terakhir, tapi ini satu narasi di situ. Itu yang saya simpulkan. Yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Cukup dia menjadi korban untuk menyelamatkan nakes-nakes, yang artinya bahwa dengan adanya itu semoga tidak ada korban Ica-Ica yang lain. Itu surat usia dan dia tanda tangan. Saudara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan partainya telah memanggil anggota DPRD Timur Tengah Utara untuk diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica. Partai Golkar telah melakukan pemanggilan terhadap anggotanya yang diduga melakukan intimidasi. Sarmuji menegaskan partainya akan bersikap adil. Jika memang anggotanya terbukti terlibat intimidasi, maka akan diberi sanksi. Namun begitu, Partai Golkar tetap akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sesaat lagi kami segera kembali dengan informasi. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas putusan vonis. Pihak kuasa hukum mempertanyakan sikap hakim. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah, tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terkuat demi kebenaran. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nadiem Makarim bersalah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 809,59 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan majelis hakim dalam sidang perkara Nadiem ini ternyata tidak bulat. Ada satu hakim yang berbeda pendapat atau menyatakan dissenting opinion. Hakim Andi Saputra menilai tidak ditemukan niat jahat dan alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nadiem, sehingga harus dibebaskan. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection
atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. Ditimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Di awal kami sampaikan bahwa putusan Yang juga menjadi sorotan, usai membacakan putusan, majelis hakim langsung meninggalkan ruangan tanpa memberi kesempatan pada Nadiem untuk memberi tanggapan. terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Menanggapi vonis majelis hakim, Nadiem menyatakan dirinya divonis berdasarkan fakta-fakta yang tidak masuk akal dan akan mengajukan banding. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi. Saya divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertua demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana. Sementara jaksa penuntut umum menilai putusan hakim telah sesuai dengan dakwaan, sekaligus membuktikan tidak ada kriminalisasi dalam kasus Nadiem Makarim. Ini bukan menang atau kalah, tapi pada hari ini hukum telah ditegakkan, keadilan telah ditegakkan, terdakwa telah mendapatkan keadilan, warga masyarakat telah mendapatkan keadilan, anak-anak sekolah yang hak-haknya dirampas, yang dimana tidak mendapatkan pemerataan pendidikan digitalisasi di seluruh Indonesia, telah mendapatkan keadilan. Sementara keluarga dan rekan-rekan Nadiem mengaku sedih dengan putusan hakim. Mereka berharap Nadiem bisa terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Membuat kecewa, membuat sedih, tetapi saya percaya ini kan negara hukum ya. Semua para pendiri bangsa kita, cendekiawan, seniman, ahli agama, pemimpin bangsa, inginnya apa sih? Menegakkan keadilan dan harus diperjuangkan. Jadi saya yakin Nadiem punya iman yang kuat ya, punya kecerdasan juga dan punya kebijaksanaan. Dia pasti akan mencari jalan untuk memperjuangkan keadilannya itu. Keputusan ini semoga bukan keputusan yang akhir. Selain Nadiem, terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook lainnya juga telah menerima vonis. Salah satunya adalah mantan konsultan Kemenristek Dikti Ibrahim Arif alias Ibam yang divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sementara 2 mantan pejabat Kemendikbudristek lainnya juga divonis 4 dan 4,5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Ke berita lainnya, saudara, sebuah sepeda motor digondol maling saat terparkir di depan kawasan pertokoan. Kurang dari 2 menit motor dibawa kabur komplotan curanmor. Dari rekaman kamera pengawas, 1 dari 2 pelaku masuk ke area kompleks pertokoan, Taman Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah memastikan suasana sepi, pelaku menjebol kunci motor. Hanya butuh
2 menit saja motor milik karyawan toko dibawa kabur. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Mapolsek Cengkareng. Majista, cuma nggak digembok. Itu dari CCTV itu pelaku berapa orang? 2 orang, Pak. Yang satu di motor, yang satu yang ngambil. Berapa menit? 2 menit lah, langsung bisa. Cepet ya? Cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali menghadirkan informasi Kementerian Pertahanan memastikan materi teknis dan taktis militer tidak ada lagi dalam pelatihan peserta calon manajer koperasi desa dan diganti dengan olahraga ringan untuk menjaga kebugaran sesuai dengan kondisi peserta. Kemhan menghentikan latihan dasar kemiliteran kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon pengelola atau manajer koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan koperasi nelayan Merah Putih. Pelatihan diubah menjadi bela negara dan manajerial. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi dari pembelajaran. Karo Informasi Pertahanan Sekjen Kemhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait memastikan kegiatan taktis dan teknik militer ditiadakan. Bagian dari evaluasi tersebut, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini, kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Tujuannya bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komcat,
melainkan membangun karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerjasama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan dengan tetap menyesuaikan kondisi masing-masing peserta. Saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kepolisian Republik Indonesia di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ada momen menarik di acara ini saat Presiden Prabowo memberikan sikap hormat pada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Presiden Prabowo tiba di lokasi acara bersama Wapres Gibran Rakabuming. Presiden sempat menyalami tamu-tamu undangan yang hadir, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Saat menyapa Jokowi, Prabowo memberikan sikap hormat dengan mengangkat tangan kanannya ke pelipis. Setelah memberi hormat, Prabowo kemudian menyalami ayah Gibran Rakabuming tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah selalu menghormati kritik. Menurut Prabowo, kritik dibutuhkan sebagai pengingat sekaligus sarana bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri. Presiden bilang kritik merupakan bagian penting dari kehidupan berdemokrasi. Namun ia mengingatkan agar demokrasi dijaga, agar tidak dibajak atau dirusak oleh para pemilik modal atau pihak asing. Kepala negara memahami dalam berdemokrasi selalu ada perbedaan pandangan. Ia berharap perbedaan tersebut tidak berubah menjadi sumber perpecahan. Presiden juga mengingatkan institusi Polri harus selalu menjaga demokrasi. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Ada berita berikutnya, ada sebuah peristiwa pohon mahoni berukuran besar yang tumbang ke tengah Jalan Raya Cianjur, Bandung, tepatnya di Kampung Cikijing, Desa Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Rabu siang. Banyak mobil, motor yang kena pohon tumbang besar, sangat besar. Pohon mahoni berukuran besar tumbang dan menimpa kendaraan yang melintas. Batang pohon merusak satu unit angkutan kota, mobil minibus dan sepeda motor. Kedua kendaraan mengalami kerusakan parah, namun tidak ada korban jiwa dan sopir penumpang angkot mengalami luka-luka ringan. Besar. So kade damkar tuntunan asina kadieu. Ya. Damkar tuntunan kadi alat-alatna siapkeun. Besarnya batang pohon membuat kendaraan angkot mengalami rusak parah. Batang yang besar bahkan merangsek masuk hingga ke badan mobil. Petugas gabungan serta relawan segera melakukan evakuasi dengan memotong batang dan ranting pohon yang melintang di badan jalan agar akses lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah orang yang merupakan penumpang angkot mengalami luka. Sebuah mobil melaju tak terkendali dan menabrak sebuah warung di Denpasar, Bali. Dua orang pedagang mengalami luka bakar akibat tersiram minyak panas. CCTV merekam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, Bali. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat, mobil melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah motor dan warung ayam geprek.
Akibat hantaman keras, 2 orang pedagang mengalami luka bakar karena tersiram minyak panas. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ini kejadian tersebut tengah ditangani Satlantas Polresta Denpasar guna mengetahui penyebab insiden ini. Jangan beranjak dulu dari Sapa Indonesia Malam, ada informasi selanjutnya. Setelah jeda, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa bakal duduk sebagai terdakwa. Lalu bagaimana Dr. Tifa bakal membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu dan apakah Jokowi akan hadir langsung untuk membuktikan keaslian ijazahnya? Sudah ada di studio Menara Kompas, lantai 6, 2 narasumber kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan dan kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri yang akan berbincang setelah jeda bersama rekan saya Friska Clarissa. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Roy Suryo kembali menghadiri sidang pra-peradilan menggugat penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka. Kuasa hukum menghadirkan 3 saksi yang menyaksikan langsung penangkapan Roy. Roy Suryo menyebut saksi-saksi yang dihadirkan ada yang mengetahui peristiwa saat penangkapan dan juga hadir di Polda Metro Jaya. Menurut Roy, ada saksi yang melihat sendiri bagaimana polisi memaksa membuka pintu gerbang dan kemudian menyeruak masuk ke dalam rumah hingga ke kamar tidur. Tidak ada komunikasi antara RT dengan petugas yang datang ke rumah. Jadi sama sekali padahal itu pelanggaran. Dan jelas tadi yang dikatakan oleh driver saya, ya, dia itu memang pertanyaan menjebak tadi dari termohon, gitu. Yang Anda membuka pintu enggak? Gitu. Ya memang dia membuka, dia buka. Terus dengar nggak? Memencet bel terus berkali-kali. Jadi itu memencet bel terus berkali-kali itu membuat terpaksa membuka gerbang, ya terpaksa membuka gerbang. Dan memang gerbang itu memang akhirnya dibuka oleh driver. Dan tadi yang dikatakan sama, driver saya kemudian ikut. Nah itu ikut tanpa diminta, tanpa diizinkan. Itu ngikut sampai ke kamar tidur. Dan terdengar kan? Kuasa hukum Roy Suryo juga menampilkan sejumlah video saat penangkapan Roy. Ini adalah video pertama yang memperlihatkan penyidik masuk ke kamar pribadi Roy dan istrinya. Perdebatan dengan keluarga hingga proses Roy dibawa ke rutan Polda Metro Jaya. Dari video ini tampak istri Roy menolak menandatangani surat penangkapan yang dibawa petugas. Hingga Roy dibawa rombongan aparat menuju Polda Metro Jaya. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengizinkan siaran langsung pada sejumlah tahapan sidang kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, siaran langsung hanya berlaku pada tahapan tertentu, seperti pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembacaan tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir. Sementara saat persidangan memasuki tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi tidak diperkenankan untuk siaran langsung. Diharapkan juga kepada masyarakat, karena ini persidangan secara live, untuk tidak terlalu menghadiri secara langsung persidangan di Jakarta Timur. Karena sejak pagi nanti sudah dilakukan penyekatan. Dalam tahap pembuktian nantinya, dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa bakal duduk sebagai terdakwa. Lalu bagaimana Dr. Tifa akan membuktikan ijazah pada kasus itu dan apakah Jokowi akan hadir langsung untuk membuktikan keaslian ijazah? Kami akan bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri juga kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan. Selamat malam Pak Abdullah juga Bu Yakub. Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Kalau Pak Abdullah menghadapi sidang besok, apa yang disiapkan? Besok kan agendanya pembacaan dakwaan ya, tapi apa yang disiapkan oleh tim sejauh ini? Sebenarnya tidak ada yang kami siapkan. Tapi yang jelas kami siap, ya kan? Tapi itu kan besok pembacaan dakwaan kan. Betul. Jadi siap artinya kan untuk menghadapi rangkaian persidangan yang akan berjalan panjang. Kalau itu sangat siap. Nah sejauh ini apa yang membuat tim Anda yakin bahwa bukti-bukti yang nanti akan dibawa di muka sidang akan menguatkan apa yang menjadi hal yang selama ini disampaikan Dr. Tifa terkait ijazahnya Pak Jokowi? Iya. Jadi sebenarnya begini, kami tidak banyak membawakan bukti karena kami itu adalah pihak terlapor ya, dalam ini tersangka. Di dalam hukum pidana khususnya, siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Ya kan?
Informasi yang saya dapat itu ada 17 barang bukti yang sudah diberikan dari pihak Jokowi ya, Pak Jokowi. Ada 17 dan salah satu itu adalah bukti surat. Yang menarik ini bukti surat sampai 709. Coba bayangkan 709 bukti surat. Apa yang Anda ingin? Ya kami ingin tahu surat apa itu gitu loh. Apakah itu benar-benar bukti tindak pidana? Karena biasanya yang disita itu adalah bukti tindak pidana gitu loh. Biasanya kalau satu peristiwa pidana, bukti-bukti yang dikumpulkan itu adalah bukti, bukan hanya koleksi aja dikumpulkan begitu, tapi benar-benar bukti itu adalah bukti tindak pidana. Mumpung sebelahan, kita tanyakan langsung ke Bung Yakub. Jadi apa bukti surat itu sebenarnya yang tadi ratusan jumlahnya dipertanyakan oleh timnya Dr. Tifa? Ya, tentunya itu ada beberapa rangkaian dokumen-dokumen yang kalau kami duga itu didapatkan tentu dari UGM. Karena bagaimanapun juga UGM adalah pihak yang nanti paling akan didengar kalau menurut prediksi kami. Jadi kalau kami melihat memang pembuktian kelihatannya akan menjadi cukup simpel. Kalau dari teori hukum itu kan gampang. Siapa yang menerbitkan dokumen pasti ditanya. Lapor akan ditanya, sudah dilakukan, ternyata identik memang kita ketahui. Tapi kan nanti semua tetap harus didengar lagi di persidangan. Karena penilaian barang bukti di persidangan itulah yang bisa dipakai. Karena selama ini mungkin kan ya kita berdialog di luar, di televisi dan sebagainya, ya bagus buat masyarakat untuk mengetahui, tapi bagaimanapun juga untuk hasil putusan nanti itu yang bisa digunakan adalah yang di persidangan. Jadi menurut kami sih akan cukup simpel nanti pembuktian ini semua, Mbak. Apakah tim Anda juga menganggap ini akan simpel pembuktian? Kami bersyukur dengan adanya bukti-bukti suratnya banyak itu, sehingga kami menggali nanti, men-challenge semua itu. Kami pertanyakan pada pemiliknya, jika UGM harus bertanggungjawabkan dan sebagainya. Kemudian tadi ada laboratorium yang dikatakan bahwa identik itu kan belum tentu asli. Jadi selama ini belum ketemu keasliannya. Itu kan seharusnya banyak tokoh mengatakan kalau asli itu harus dibuktikan dulu aslinya. Kalau yang benar asli baru orang-orang ini dikatakan pencemaran nama baik. Ini kan belum pernah ada pembuktian. Makanya saya pernah katakan bahwa kalau hanya identik dasarnya, palsu sama palsu juga identik. Nggak harus asli kan? Identik itu kan sama artinya. Nah, oleh sebab itu, jadi pemahamannya identik, laboratorium dan sebagainya itu kami uji sejak awal, sejak di Mabes Polri. Bahkan Mabes Polri sebelum ada apapun juga sudah diperiksa. Padahal Pak Jokowi sebagai terlapor di Mabes Polri itu, bukan pelapor ya, terlapor. Tiba-tiba diperiksa laboratorium, tiba-tiba dikatakan identik, tiba-tiba dikatakan penyelidikan dihentikan. Ini aneh, karena di penghentian penyelidikan di Mabes Polri itu sebenarnya dasarnya adalah pemeriksaan laboratorium yang dikatakan identik itu. Nah, pemeriksaan laboratorium itu sendiri itu melanggar Perkap Kapolri sendiri nomor 10 tahun 2009. Jelas dalam pemeriksaan laboratorium itu di dalam memeriksakan itu ada syarat-syaratnya, baik itu teknis maupun formil. Yaitu harus dilampiri dengan laporan polisi dengan nomor laporan dan perbuatannya. Satu. Belum ada laporan waktu itu. Ini harus loh, wajib. Di pasal 10 di Perkap itu mengatakan itu wajib. Kedua, harus dilampiri dengan BAP. Berita acara dari para pihak. Bahkan ada Egy Sujana dan sebagainya belum diperiksa secara tuntas karena sakit. Yang ketiga, maka harus dilampiri juga dengan berita acara penyitaan. Nah, berita acara penyitaan itu baik KUHP baru maupun KUHP lama, KUHP baru 1.1 pasal 1.16, KUHP lama pasal 1.35 menyatakan bahwa penyitaan itu dalam taraf penyidikan, penuntutan dan persidangan. Oke. Nah, ini baru Dumas sudah diperiksa, dihentikan untuk dasar laporan di Polda. Oke, Bung Yakub punya jawabannya pasti karena ini perdebatannya dipindahkan ke ruang sidang nantinya yang selama ini memang berlangsung. kalau saya mungkin lebih fokus ke pembuktian. Tentunya dari pihak tersangka yang nanti akan jadi terdakwa ini pasti memiliki teori pembuktian sendiri, pasti punya pembelaan dalil-dalil sendiri. Itu silakan saja nanti disampaikan di persidangan. Ya kalau dari kami melihatnya sebenarnya secara formil dan material ini perkara ya bisa dikatakan sudah selesai, tinggal diperiksa di pengadilan saja. Kalau secara materinya, kenapa formal sudah selesai? Secara formal, Pak Jokowi dituduh melakukan pemalsuan ijazah. Di Barreskrim dilaporkan. Ternyata di stop. Karena sudah dilakukan rangkaian penyelidikan, tidak terbukti sama sekali. Kenapa saya bilang material juga sudah terbukti? Penerbitnya ini juga sudah mengatakan, betul, saya menerbitkan ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi adalah lulusan UGM.
Jadi sebenarnya kalau kita ngomong teori ijazah ini, mengenai ijazah ini kan sudah banyak sebenarnya Mbak Friska. Di MK pun kepala daerah banyak yang dipermasalahkan. Dan itu simpel, keterangan dari penerbit. Tapi kan ini dirubah, mau dibuat seakan-akan ini ada teori hukum baru nih. Bahwa tidak hanya dari penerbit, harus dibuktikan dulu yang lain-lainnya. Oke, coba kita ikuti pola pikirnya. Nanti di persidangan bayangkan kalau ada teman-teman Pak Jokowi dulu diperiksa. Ada puluhan orang saksi yang mengatakan betul saya bersekolah bareng, kuliah bareng. Ada dokumen dulu, dokumen perpustakaannya masih ada. Dokumen ketika beliau diterima, dokumen kelulusan. Saya tidak bisa bayangkan dari sisi terdakwa nanti pembelaannya akan seperti apa, Mbak. Dan kalau tadi pertanyaan soal identik tidak identik, Anda melihat itu bukan jadi suatu persoalan lagi kalau sudah masuk tahap ini? Bukan, karena menurut saya ya tentu akan dikatakan identik atau tidak identik. Karena memang itu, Mbak. Suatu lapor tidak akan bisa mengatakan asli atau palsu. Itu butuh putusan pengadilan. Pasti identik atau tidak identik. Tapi kan dibandingkan dengan siapa? Nah ini sudah dibandingkan dengan ijazah-ijazah di tahun yang diterbitkan di tahun 85 juga. Dan ternyata identik. Nah apalagi? Masalahnya bukan itu. Tapi? Pernyataan identik itu kan dengan pemeriksaan laboratorium yang syarat formalnya tidak dilakukan. Berarti ini batal demi hukum ini. Jadi penghentian penyelidikan di Mabes itu batal demi hukum. Saya katakan ini bukan cacat dari lahir, cacat dalam kandungan, tapi mati dalam kandungan. Seharusnya laporan ini tidak bisa dilakukan karena ada Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban. Yaitu yang menyatakan bahwa jika ada laporan, maka tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Siapa yang boleh dilaporkan? 1, pelapor. 2, saksi-saksi. Pada waktu ke UGM, 3 orang ini sebagai saksi. Yang ketemu dengan pembantu rektor, ketemu dengan dekan, ditunjukin skripsi dan sebagainya. Itu tidak boleh dilaporkan balik sebelum laporan itu diproses, laporan orang-orang ini. Ya, faktanya penghentian penyidikan itu adalah hasil laboratorium yang dikatakan identik itu. Laporan itu melanggar formal. Jadi syarat formal itu yang tadi 3 hal itu wajib. 1, yang tadi dilampiri laporan. 2, adanya berita acara, bahkan berita acara tersangka itu. Bahkan 1 lagi berita acara penyitaan. Yang keempat, pembanding ini harus diuji dulu, otentik apa tidak. Ini ada nggak ini semua? Nah, jadi yang selama ini karena sebentar, dasar melaporkan di Polda itu karena di sini dihentikan. Seharusnya laporan di Polda ini pun ini sudah batal demi hukum. 1, kedua, ada RJ kemarin, restoratif justice kemarin. Itu jelas restoratif justice itu salah satu mekanismenya di KUHAP 79 menyatakan bahwa ya kan selain adanya saling memaafkan dan sebagainya, kemudian itu ditulis ya itu, ya kan salah satu syarat khususnya kalau nggak salah 9 ayat 4 itu jelas ada pencabutan laporan. Sedangkan sebentar saya belum selesai nih. Pencabutan laporan. Lah, laporan yang digunakan itu 1 laporan dengan nomor laporan yang melaporkan 8 orang. Kalau untuk RJ 3 orang ini dicabut, semuanya pasti tercabut. Ya harus dong. Karena laporan itu bukan cuma isinya saja yang dicabut itu. Laporan nomor sekian, konsiderannya pun tercabut. Bukan laporan hanya untuk beberapa orang ini dicabut, nggak bisa. Karena pada saat melaporkan itu dengan 1 laporan. Jadi ada beberapa permasalahan kalau dari timnya Dr. Tifa secara formilnya termasuk juga soal RJ. Nah, kalau tanggapannya Bung Yakub, tapi sesaat lagi usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Sekarang gilirannya Bung Yakub yang menjawab. Tadi ada sejumlah hal yang masih mengganjal oleh timnya. Ya tentunya sebenarnya ini kita udah di bab 10, itu udah di bab 3 Mbak. Sebenarnya dulu udah panjang lah kita diskusi. Tapi ya mungkin ya kalau pandangan kami semua penghentian penyelidikannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga RJ juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya kami menghormati kalau memang dari kuasa hukum tersangka yang nanti akan jadi terdakwa mau mengajukan upaya hukum ya silahkan. Kan bagus juga untuk check and balance. Tapi sejauh ini kan belum dilakukan itu. Yang menarik buat saya yang RJ ini juga Mbak, bahwa banyak sekali juga yang menanyakan kalau ternyata Bu Tifa dan Pak Roy ini maju, kok yang lain diberikan RJ, kenapa nggak sekalian aja? Memang dari awal kami sampaikan bahwa Pak Jokowi tidak ada niatan untuk sebenarnya mau mengajukan atau membuat orang ini masuk ke dalam suatu pidana gitu.
kita hanya butuh kejelasan tentang ijazah ini. Karena sudah bertahun-tahun dari 2023 digugat di PN kita menang, kemudian mereka juga masukkan laporan di Barreskrim juga sudah berhenti, CLS juga mereka kalah. Jadi apalagi? Sehingga kitalah harus mengajukan laporan ini. Banyak orang nanya juga ke saya, kalau kira-kira ini RJ gimana? Ya kalau saya sih dari awal tidak pernah mengatakan Pak Jokowi akan memberikan RJ yang sebelum-sebelumnya juga. Tapi ternyata diberikan juga. Jadi saya mungkin sekarang ya nggak mau komen lah mengenai RJ. Tapi yang saya katakan adalah bahwa insentif kami itu Mbak dari awal itu bukan memidanakan orang. Pak Jokowi ingin menunjukkan ijazahnya di forum yang terhormat. Jadi makanya Pak Jokowi selalu konsisten dari awal, Pak akan datang nggak nanti, kan sering sekali di berbagai forum beliau ditanyakan. Sampai detik ini juga Mbak, beliau tetap komit untuk datang dan menghormati forum yang ada, lembaga peradilan yang sangat mulia itu untuk menunjukkan ijazahnya. Mudah-mudahan doa beliau bisa selesai permasalahannya dengan beliau mempercayakan di forum peradilan yang sangat terhormat ini. Dan bicara soal tadi, perdebatan teknis itu sudah sejak awal kasus ini berlangsung. Bahkan sudah ratusan episode kita ngobrol di sini soal kasus ijazah. Tapi sekarang kan masuk babak baru ya, chapter yang betul-betul baru yaitu forum persidangan. Sebenarnya apa yang Dr. Tifa ingin buktikan lebih dalam lagi di forum ini yang berbeda dengan perdebatan yang ada di publik sebelumnya? Ini kan bukan masalah Dr. Tifa, bukan masalah Roy Suryo. Tapi? Mereka nggak ada masalah publik. Masalah rakyat Indonesia ingin tahu. Coba apa kepentingan mereka? Nggak ada. Mereka ingin membuktikan sesuai dengan Undang-Undang KIP, ya kan, keterbukaan. Ini kan ijazah yang digunakan sebagai persyaratan sebagai presiden waktu itu. Makanya publik ingin mengetahui. Makanya 310 yang dikatakan pencemaran nama baik itu ayat 3-nya mengatakan demi kepentingan umum maka tidak dapat dipidana. Itu jelas. Jadi dianulir itu pasal oleh ayatnya itu sendiri. Satu. Kedua lagi dikatakan selalu digaungkan bahwa berapa kali persidangan kalah, kami tidak pernah kalah, ditolak, tidak diterima, bukan ditolak. Jadi gugatan-gugatan tidak diterima, bukan berarti NO lah istilahnya, bukan berarti kalah, tapi digaungkan seolah-olah kalah, tidak pernah kalah. Ini hanya ditolak. Nah, tetapi jangan lupa sebelumnya ada persidangan pidana, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Itu jelas pidana yang memasalkan ijazah. Dakwahnya mengatakan bahwa kebohongan yang menimbulkan keonaran. Jadi Bambang T itu dibilang bohong yang menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Nah, pada waktu itu Jokowinya tidak diperiksa dan ijazahnya pun tidak dihadirkan. Yang mana di kasus perkara ini harus dihadirkan. Hanya digunakan fotokopi. Di dalam pidana itu tidak boleh menggunakan fotokopi. Walaupun dilegat, begitu pembuktian apalagi menyangkut nasib orang, aslinya harus ditunjukkan. Ini tidak dilakukan. Tidak ada, hanya fotokopi. Bahkan di KPU beberapa kali itu juga fotokopi. Nah, kalau UGM dikatakan pembuatnya dan sebagainya itu, UGM tidak pernah menunjukkan secara fisik. Hanya narasi-narasi aja. Ini kan pembuktian mata, bukan pembuktian telinga. Yang diharapkan tuh apa sih sebenarnya kalau misalnya pembuktian versinya Dr. Tifa yang real itu yang bisa dipercaya? Yang real itu ya tunjukkan pada masyarakat seperti Obama ya. Pada waktu itu dikatakan bahwa certificate of birth-nya dia, akte kelahiran dia dikatakan dia bukan orang Amerika. Ya tunjukkan selesai, ditunjukkan ke wartawan. Salah satu bukti apa? Pada waktu gelar perkara di mana Mabes Polri itu ijazahnya udah diambil. Kita hanya ditunjukkan foto aja. Dan foto itu berlipat. Fotokopi ditunjukkan di kamera. Padahal yang lebih berat dari ijazah, narkoba tuh. Ini narkobanya. Nah, soal ini senjatanya. Ini cuma hanya foto. Nah, soal ini karena Pak Jokowi akan tunjukkan langsung di pengadilan. Ya, bukan. Sebelumnya. Yang saya bilang di Mabes Polri kan sudah pernah ditayangkan. Wartawan nggak tahu ijazahnya. Sampai sekarang tuh wartawan tidak tahu. Pada saat itu, kalau pembuktian pidana, apalagi press conference kepolisian, itu semuanya digelar, Pak. Senjata pun digelar. Semua digelar. Ijazah foto. Fotokopi berlipat lagi. Kalau aslinya tidak berlipat, kenapa fotonya berlipat? Berarti kan bukan aslinya yang ditunjukkan. Itu yang jadi masalah. Ya, pada waktu mereka mengkonfirmasi ke UGM, itu lawyer-lawyernya Bambang Tri dan Gus Nur. Dia datang. Kalau waktu persidangan dia ditunjukkan, tanyalah mereka bersurat.
tanya ke UGM, bahkan datang ke rumah Pak Jokowi untuk mempertanyakan. Oke. Mereka bertanya ini, tapi tetap aja tidak ditunjukkan. Nah, tapi soal akan ditunjukkan di muka sidang, tapi dianggap tidak cukup juga. Oke, tapi sebelumnya tidak ditunjukkan, silakan. Ini cukup Ya. My friend Yakub ini kan berbicara sidang-sidang sebelumnya. Oke, nah kalau sebelumnya tidak ini ditunjukkan yang gimana, menarik, Bung Mbak Yakub? Friska, bahwa di sebelumnya digelar perkara khusus. Tadi Bang Alketiri refernya kayak Mabes. Yang di Polda itu sudah ditunjukkan. Dan ternyata apakah selesai ternyata? Ternyata tidak. Padahal Mbak, semua dalil mereka kan tidak ada watermark, tidak ada emboss dan sebagainya. Semua terpatahkan di situ. Semua bisa melihat kok. Bang Refli Harun pun di satu forum waktu itu mengatakan, saya memang lihat ada itu, cuman ya perlu verifikasi. Ya kemudian pastilah ada dalil-dalil pembelaan. Itu kami hormati, silahkan saja kalau mau ada pembelaan. Tapi kita harus komit bahwa kalau memang ditunjukkan selesai. Ternyata kan tidak juga. Gelar perkara di Polda itu ada 2 sesi. Sesi pagi, memang 2 klaster kan polisi buat. Pagi dan sesi sore. Ya kan? Salah satu orang yang mengikuti dua-duanya itu saya. Ijazah itu ditaruh di meja, nggak boleh diraba, ya kan? Nggak boleh diraba, hanya 5 menit ditunjukkan begini. Awas, jangan di ini, jangan difoto, jangan disentuh. Dikacauin kita ini bingung juga. Ya kan? Saya lihat gini, kok nggak seperti pada umumnya ijazah. Tipis banget. Nggak boleh disentuh, nggak boleh diraba. Bagaimana kita tahu bahwa itu ada emboss dan sebagainya kalau nggak diraba? Bung Yakub? Ya kan? Ya mungkin semua orang di situ sebenarnya sudah bisa setuju lah, sepakat bahwa memang ada semuanya watermark dan juga emboss dan sebagainya. Tapi kalau memang dari pihak tersangka atau terdakwa nanti ini tentunya keberatan atau tidak setuju, silakan saja. Nanti kan ada forumnya. Karena gimana pun gelar perkara khusus itu Mbak Friska bukan tempat pembuktian. Pembuktian itu hanya terjadi di persidangan. Jadi nanti silakan saja. Saya justru nggak sabar melihat nanti mungkin dari Dokter Tifa dan sebagainya untuk menunjukkan hasil penelitiannya. Kan dalilnya kan mengatakan penelitian. Walaupun saya juga agak bingung kok penelitian sampai mengunjungi makam dari ibunda Pak Jokowi dan sebagainya, mengatakan ada keanehan, mistis dan sebagainya. Ya saya nggak sabar lah melihat nanti di persidangan seperti apa sih sebenarnya teorinya gitu. Jadi begini ya kan, ijazah itu kan tidak tiba-tiba ada. Ada satu peristiwa. Ada kuliah, ada ini, ada KRS, ada ini. Ini harus dibuktikan. Kami tidak hanya ke ijazah 1 ini. 709 ini berbicara apa gitu loh. 709 dokumen itu. Ya kan? Ada KRS, kemudian ada yudisium, ada ini, ada itu. Bahkan pada waktu ditunjukkan oleh Barreskrim, beliau itu sarjana muda. Ada gitu. Masuknya itu sarjana muda. Ada cawang di situ. Dan ada transkrip tulisan tangan. Jadi banyak keanehan. Nah itu mudah-mudahan dibawa nanti di dalam persidangan. Kami akan challenge itu semua. Tulisan tangan. Oke. Kemudian jumlah apa ya? Apa istilah KRS-nya ke jumlah program studinya itu, KHS-nya itu tidak sesuai dengan pada umumnya. Ya kan? Kemudian ada satu yang dikatakan koran. Tahun 8081 sepemahaman saya, sarjana muda itu tidak ada diumumkan di dalam koran. Itu ada korannya. Oke, bahkan baik. korannya ada yang bahasa Jawa, yang mana pada saat itu baik tulisannya maupun apa. Oke, salah. baik, dan detail ini tentu akan di-challenge di persidangan. Mudah-mudahan itu termasuk di 709 itu. Nah, oke, sekarang buat kami ini singkat bukan saja. adalah akhir, bahkan ini adalah awal dari perjuangan kami, adalah awal kesempatan kami untuk meng-challenge semuanya itu. Baik ratusan saksi dan bisa juga sampai 3 tahun ini sidang. Karena apa? Karena banyak. Saksinya 130. Oke. Itu dari pihak sononya. Dari kami anggap aja 150. Biasanya kami meriksa saksi itu biasa sampai malam, teman-teman ya. Iya, oke. Ya, anggap aja 2 saksi satu hari. Artinya ini akan masih panjang, Ya, tapi coba ini bayangkan. awalnya adalah di persidangan. 150 Oke, kalau baik. seminggu sekali dikalikan 7 berapa? 1000 berapa? Ya, tapi kita sih berharap ini satu akan tahun itu hanya 360 hari. Oke, tidak hanya jumlahnya tapi juga nanti bisa pembuktian secara akan substansi. lama. Oke. Nah, kalau dari Bung Yakub akhirnya siapkah untuk di-challenge semuanya? Itu banyak sekali hal teknisnya termasuk juga soal studinya Pak Jokowi sampai ijazah itu keluar. Sangat siap Mbak, justru kami Dan sangat Pak Jokowi bersyukur. akan hadir ya? Akan hadir Mbak, kami sangat bersyukur dan mengapresiasi rekan-rekan di Kejaksaan yang nanti akan menjadi penuntut umum karena mereka sudah sepakat dengan kami, artinya dengan ada tahap 2 ini bahwa ada tindak pidana di sini. Jadi kami mendoakan, kami berharap pembuktiannya nanti bisa maksimal sehingga ketika nanti ini disidangkan, ya tentunya penuntut umum bisa mewakili kepentingan kami korban untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Oke, dan ini Sebenarnya adalah yang awal. harus siap Oke. itu adalah JPU, bukan tugas mereka udah selesai. Ya, oke. Ini adalah JPU dan JPU kan baru menengok beberapa saat saja. Ya, oke. Dan ini Sedangkan nanti kami dari awal dari prosesnya, pelaporan ya.
sampai kami tahu. Jadi kami tahu lebih komprehensif dibandingkan JPU. Makanya kami akan hadapi apa nanti yang akan ditunjukkan oleh JPU, apa nanti yang akan didalilkan oleh JPU. Kami akan challenge itu semuanya. Itu akan di-challenge di persidangan dan Pak Jokowi akan hadir ya, penegasan sekali lagi. Hadir, Pak. Akan hadir. Tapi Baik. kemarin dikatakan oleh salah satu lawyernya, bilang kemungkinan pakai Zoom. Apa iya, Bang? Sejauh ini tidak, sejauh ini Pak Jokowi akan tetap hadir. Tapi salah satu lawyer kemarin di Rakyat Bersuara Oke, ya, tapi di Sapa Indonesia Malam ditekankan bahwa akan hadir ya. Hadir, Oke, Mbak. kita ambil jawaban ini berarti yang akan hadir di persidangan. Terima kasih Bung Yakub, terima kasih juga Bung Abdullah sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan hadirkan sorotan berikutnya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan dihukum 10 tahun penjara. Informasinya sesaat lagi saat kami kembali. Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan dihukum 10 tahun penjara. Unsur dari pasal 3 yang terbukti bahwa dari Menurut investasi Nadiem, para hakim mengabaikan fakta persidangan dalam menetapkan keputusan. Nadiem mengklaim para hakim mengetahui dirinya tidak bersalah sehingga tak berani menatap matanya saat pembacaan putusan. Ia juga menyinggung adanya dissenting opinion dari salah seorang majelis hakim. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Menurut Jaksa Penuntut Umum, melalui vonis hakim, Nadiem Makarim telah mendapatkan keadilan yang semestinya terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan jaksa juga menyebut putusan ini memberi rasa keadilan bagi masyarakat luas, khususnya nasib anak-anak sekolah di berbagai daerah yang haknya dirampas dan identitasnya sempat terdampak oleh kebijakan tersebut. Atas putusan ini bukan terkait siapa yang kalah. Ini bukan terkait siapa yang menang. Tidak ada sama sekali. Ini bukan menang atau kalah, tapi pada hari ini hukum telah ditegakkan, keadilan telah ditegakkan, terdakwa telah mendapatkan keadilan, warga masyarakat telah mendapatkan keadilan, anak-anak sekolah yang hak-haknya dirampas, yang dimana tidak mendapatkan pemerataan pendidikan digitalisasi di seluruh Indonesia, telah mendapatkan keadilan. Anak-anak sekolah seluruh Indonesia yang datanya diambil, identitasnya diambil, disimpan dalam satu lembaga tertentu, hari ini telah mendapatkan keadilan. Dalam sidang vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kemarin, satu hal yang menyita perhatian adalah saat majelis hakim segera meninggalkan ruang sidang usai pembacaan putusan. Salah seorang tim kuasa hukum Nadiem sempat menyindir majelis hakim ketakutan. Ada kasih kesempatan yang mulia ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Dan kita bahas sikap hakim di sidang Nadiem Makarim kemarin bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Ya, Mas Heri, kalau kita simak kemarin sidang yang sudah berlangsung, yang sudah dijalankan oleh Nadiem Makarim, vonis penjara 10 tahun. Tapi di akhir sidang, ini ada yang menarik ketika hakim tidak memberikan kesempatan untuk terpidana ataupun yang sudah divonis ini untuk membacakan
banding ataupun menerima vonis ini sebenarnya lazim atau tidak sih dalam sebuah persidangan? Ya, tentu memang dalam konteks hukum acara pidana, apalagi diatur sekarang di undang-undang yang baru ya, KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, sebenarnya hak dalam hal perlindungan hukum itu sangat diutamakan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks peradilan, maka bagian akhir dalam hal menyatakan bahwa dia akan bersikap apakah dia pikir-pikir atau menerima ataupun akan mengajukan banding, itu selayaknya memang diberikan kesempatan di saat persidangan. Apakah nanti jawabannya menyesuaikan dengan kesepakatan oleh tim hukum yang sudah mereka lakukan nantinya, itu hal lain. Nah, sehingga memang ini bisa jadi catatan juga, kalau kita yang bisa ikut peradilan semu, misalnya di Fakultas Hukum itu biasa ada perlombaan peradilan semu, Mas Radi. Dan itu akan jadi penilaian terakhir juri. Nah, kalau itu tidak diberikan, seakan-akan hukum acaranya belum tuntas. Nah, ini yang kita tidak tahu, apakah ada merasa intimidasi atau ada tekanan di ruang sidang kemarin. Tapi kalaupun iya, saya rasa di pengadilan negeri di Jakarta, ini tingkat keamanannya pasti kan sudah sangat baik lah ya. Jadi hal-hal yang mungkin difikirkan hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan jiwa di pengadilan ini, agaknya dari proses pembacaan putusan itu adalah memberikan hak kembali lagi kepada mereka yang sudah diberikan atau diterahkan dalam putusan itu, terhadap putusannya dia akan seperti apa. Apakah tadi dia pikir-pikir, dia menerima, atau seperti apa ya. Ini yang tentunya jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian hukum acara pidana dalam proses peradilan yang dijalani. Bukan hanya Pak Nadiem, pada setiap terdakwa yang menjalani proses persidangan. Begitu Mas Radit. Ya, tadi memang Mas Heri sudah menyinggung apakah ini ada tekanan atau tidak, tapi melihat kondisi ruang sidang di PN Jakarta Selatan ini sepertinya pengamanan sudah sangat baik begitu ya menurut Mas Heri. Tapi kalaupun ada protes seperti yang diutarakan juga oleh kuasa hukum Nadiem Makarim kemarin, ada kalimat atau kata-kata hakim takut ya. Ini kecurigaan dari seorang pengacara atau seorang kuasa hukum, apakah wajar bersikap seperti itu? Iya, memang masih ranahnya mereka ya untuk bisa menyampaikan, walaupun ini kalau kita yang mendengarkannya bisa membacanya dari berbagai macam tafsir ya dan perspektif ya. Apakah benar yang disampaikan itu, apakah penasihat hukum mengetahui satu fakta sehingga akhirnya spill tipis-tipis lah bahasa anak sekarang dalam proses persidangan tadi. Tapi kalau dalam konteks formalitas, tentunya hal ini pun tak elok sebenarnya disampaikan dan nggak tepat sebenarnya kan. Tapi ada dorongan yang terjadi kalau kita bicara kausalitas, ada hukum sebab akibat kan. Mengapa kemudian ada tindakan yang dilakukan oleh penasihat hukum ya terhadap fakta tadi, keluarnya hakim dari ruang sidang sebelum memberikan haknya atau mendengarkan haknya dari si terdakwa. Karena sekali lagi ini belum tuntas sebenarnya secara bukan hanya ketok palu terakhir bahwa pembacaan putusan sudah dilakukan, tapi sekali lagi ada upaya hukum. Upaya hukum itu jenisnya ada dua, Mas Radit, ada upaya hukum banding, ada upaya hukum upaya hukum biasa dan masuk upaya banding, dan upaya hukum luar biasa. Nantinya ada PK. Nah, ini yang kemudian sebenarnya jadi bagian dari timnya kuasa hukum juga masih punya hak untuk menyampaikan tadi. Nah, sehingga respon itu kan menjadi penting ya. Saya nggak tahu apakah nanti kemudian ditambah narasi lagi dengan catatan yang lain. Jangan-jangan itu yang kemudian tidak diinginkan mungkin oleh majelis hakim, ada berbalas pantun setelah putusan tadi. Yang paling dekat sih menurut saya alasan itu yang agaknya memungkinkan begitu ya, sehingga akhirnya buru-buru meninggalkan ruang sidang. Kalau bicara tentang setelah itu ada agenda, pasti setiap hakim ada agenda persidangan ya, apalagi kalau di Pengadilan Negeri Jakarta itu mungkin satu hari bisa lebih dari 5 perkara yang ditangani. Itu juga butuh konsentrasi dan juga butuh kehadiran yang bersangkutan. Mungkin akan menjadi lebih logik kalau seandainya dari awal ketika sebelum dibuka persidangannya hakim sudah menyampaikan, setelah ini kami mungkin ada kegiatan
karena kemungkinan ada banyak sidang yang akan kami jalani pada kegiatan pemeriksaan persidangan pada hari ini di perkara yang lain. Nah ini kan jadi tidak perlu ada mungkin celotehan tadi ya dari tim kuasa hukum seperti itu. Begitu Mas. Iya, tadi kan Mas Heri mengatakan bahwa sebenarnya masih ada tahapan hukum lain yang bisa ditempuh oleh kuasa hukum Nadiem Makarim begitu ya, ada kasasi atau banding. Nah, kalau begitu kita tahu kan kuasa hukum Nadiem ini protes keras terhadap hasil sidang kemarin. Nah, kira-kira apakah ini bisa jadi alasan pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi nantinya dengan kondisi sikap hakim seperti kemarin di akhir sidang? Kalau itu mungkin agak di luar dari konteks teknisnya kalau kita bicara dalam poin persidangannya. Tapi yang mungkin penting itu adalah bicara tentang adanya dissenting opinion. Dan Andi itu ya, yang berbeda pendapat, yang kemudian dari 5 hakim, 1 menyatakan harusnya bebas, tidak bersalah Pak Nadiem. Nah ini bisa jadi amunisi baru dan menguatkan keyakinan dari tim kuasa hukum. Walaupun ya Mas Adi tidak ada jaminan kalaupun nanti banding, hukumannya mungkin lebih ringan bahkan bebas. Karena ini pasti masih 50-50 kan. Mungkin saja malah diperberat nantinya. Kalau kita dari konstruksi kasus ini, tuntutan kan 18 tahun ya. Kemudian putusannya menjadi 10 tahun. Nah ini kan lonjakannya hampir 8 tahun. Logikanya masih bisa dimainkan juga. Mungkin kalau seandainya putusan tingkat di atasnya lebih rendah lagi. Padahal di sini mohon maaf nih, bahasanya mungkin sudah didiskon, udah portingnya dari tuntutan 18 menjadi 10 kan, kira-kira begitu. Mungkin nggak kalau itu terjadi. Singkat saja terakhir Mas Heri, singkat saja. Dalam kondisi seperti sekarang, kita kalau bicara soal dissenting opinion, ini apakah sebenarnya dissenting opinion ini maknanya untuk kredibilitas putusan ini juga penting sebenarnya? Ya, bahkan dalam dissenting opinion itu harus dimasukkan dalam putusan. Ini dalam hal bahwa hakim itu adalah independen. Undang-Undang 48 tahun 2009 itu mensyaratkan bahwa hakim itu tidak hanya mengikuti saja, tapi dia punya sikap. Sikapnya hasil dari pemeriksaan kebenaran material yang dicari. Sehingga bisa saja keyakinannya berbeda-beda. Nah, ini yang kadang menjadi masalah polemik di masyarakat luas, Mas Radit. Kok untuk objek yang sama, untuk perkara yang sama, sama-sama sarjana hukum, belajar hukum yang sama, kok bisa ada yang berbeda? Kira-kira begitu kan? Nah, ini yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian kita meyakinkan bahwa dissenting opinion itu penting juga untuk memperkaya hasanah kualitas putusan hakim-hakim kita. Karena banyak yang menyoal masalah kualitas putusan hakim kita ketika itu akan dijadikan jurisprudensi misalnya. Dijadikan pendapat hukum untuk putusan berikutnya. Nah ini yang kita nilaikan adalah pertimbangan hukumnya, kemudian adalah amar putusan hakim. Sehingga tidak haram ya menurut saya ketika seorang hakim itu mengambil jalan untuk dissenting opinion. Asal memang itu demi keadilan. Karena ira-ira putusan dari titel eksekutorial adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu Mas Radit. Baik, terima kasih perspektifnya. Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, selamat malam, sampai jumpa Mas Heri. Sama-sama Mas Radit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, setelah jeda masih ada informasi penting lainnya yang akan kami hadirkan. Ada momen menarik di acara HUT Bayangkara, yakni saat Presiden Prabowo memberikan sikap hormat kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Polri di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ada momen menarik di acara ini saat Presiden Prabowo memberikan sikap hormat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Presiden Prabowo tiba di lokasi acara bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Presiden sempat menyalami tamu-tamu undangan yang hadir, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Saat menyapa Jokowi, Prabowo memberikan sikap hormat dengan mengangkat tangan kanannya ke pelipis. Setelah memberi hormat, Prabowo kemudian menyalami ayah Gibran Rakabuming tersebut. Dan berita-berita dari
Pesta Bola Dunia 2026 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV, serta siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.